Hai, balik lagi di channel PDW Film. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bernostalgia dengan film klasik yang sangat seru, The Warrior. Film yang juga diangkat menjadi game series PS2 ini tayang pada tahun 1979 dan gamenya sangat populer di tahun 2000-an. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan sosok yang sama persis digambarkan di video game. Sosok ini bernama Cyrus yang sedang mengumpulkan seluruh geng dari berbagai kota dengan maksud menyatukan mereka untuk merajai jalanan di kota kala itu. Diketahui jika Cyrus ini adalah ketua dari geng Riff yang tak lain adalah geng terbesar dan terkuat di dalam film ini. Terlihat banyak sekali macam-macam geng dan salah satunya yaitu geng The Warrior turut hadir dengan beranggotakan 9 orang dengan Cleon sebagai ketuanya, Swan, Ajak, Rembrandt, Cowboy, Snow, Fox, Vermin, dan Sosis. Kembali ke perkumpulan geng dan Cyrus yang sedang berpidato di tengah kerumunan, secara diam-diam salah satu ketua dari geng Rogus membawa senapan dan langsung menembak Cyrus dari jarak jauh. Dan di waktu yang bersamaan, tempat di mana diadakan perkumpulan ini pun sudah dikepung oleh polisi yang membuat situasi menjadi kacau dan geng warrior pun terpisah di dalam keramaian. Di tengah kekacauan, pelaku penembakan malah menfitnah Cleon sebagai orang yang menembak Cyrus dan berpura-pura menyerang Cleon. Sontak semua anggota Riff pun tertuju pada Cleon dan Cleon pun harus mati di awal film ini meski statusnya menyandang sebagai ketua geng. Beralih skin kepada sisa dari anggota The Warrior, mereka semua berhasil kabur dan bersembunyi terkecuali sang ketua, Cleon. Karena mereka sadar jika Cleon takkan selamat, Swan selaku tangan kanan Cleon memutuskan untuk pulang ke Kanai Island yang jauhnya sekitar 5.000 mil menggunakan kereta. Sempat terjadi cekcok karena Ajak yang tidak menerima Swan sebagai pemimpin baru, namun setelah anggota yang lain setuju jika Swan adalah pemimpin, Ajak pun harus pasrah dan menerima jika semua keputusan ada di tangan Swan. Swan berpesan karena perdamaian yang diciptakan Cyrus belum terjadi, bisa saja di perjalanan pulang akan dihadang oleh geng lain. Maka dari itu, jika anggota geng terpisah lagi, mereka harus bertemu di stasiun Union Square, karena stasiun itu tempat berganti kereta menuju daerah mereka, Coney Island. Skin berpindah kepada geng Riff yang kala itu langsung mengadakan pertemuan anggota dengan maksud untuk memburu sisa dari anggota The Warrior. Karena geng Riff adalah geng terkuat, mereka mampu menyiarkan di radio lokal dan menyuruh pada seluruh geng di negeri itu untuk menangkap The Warrior dalam keadaan hidup ataupun mati, dan menjadikan seluruh geng di seluruh kota memburu sisa anggota dari geng The Warrior. Alright now, for all you boppers out there in the big city, all you street people with an ear for the action. Kembali ke geng warrior yang kala itu menuju stasiun harus bersembunyi sejenak karena salah satu geng yang bernama Arcturn Bull sedang melakukan patroli di daerahnya. Karena kereta yang mereka tunggu sudah datang, terpaksa mereka keluar dari persembunyiannya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung geng The Warriors tepat waktu dan berhasil masuk ke dalam kereta dan kereta pun melaju. Terlihat gembira karena mereka berhasil menaiki kereta menuju stasiun Union Square. Swan berkata, jika kita sudah sampai di Kanai Island barulah kita berhasil. Seakan tahu jika masalah akan datang, tiba-tiba di tengah perjalanan kereta harus berhenti karena adanya kebakaran dan kereta pun berhenti.
Tahu jika mereka sedang diincar polisi dan tidak bisa menunggu lama, Swan memutuskan untuk turun dan berjalan kaki menuju stasiun Union Square. Setelah skin ini, pelaku penembakan berencana untuk memburu geng The Warrior juga karena mereka takut jika Fox yang kala itu melihat penembakan akan membocorkan kepada geng Riff. Kembali ke perjalanan The Warrior, di tengah jalan mereka melewati daerah kekuasaan geng lain yang bernama geng Orpan. Karena tujuan Swan hanya sekedar lewat dan tahu jika geng Orpan hanya geng kecil, Swan hanya berbincang dan memuji geng Orpan, dan alhasil mereka pun diizinkan lewat oleh geng Orpan. Namun tiba-tiba datang seorang wanita dari geng Orpan yang bernama Mercy. Lalu dia mengatakan jika geng Orpan tidak boleh membiarkan geng lain lewat begitu saja dan mengejek jika geng Orpan adalah geng kecil dan lemah. Di saat itu juga, Mercy meminta rompi geng The Warrior yang jelas Swan tidak akan memberikannya. Karena tersulut oleh omongan Mercy, geng Orpan pun turut meminta rompi dan jika tidak, geng Warrior tidak boleh melewati daerah kekuasaan mereka. We don't do that. It's just our mark. It don't mean we're... Swan yang menolak mentah, geng Orpan pun bergegas masuk ke dalam rumah mereka untuk membawa senjata. Karena merasa geng Orpan lemah, Swan dan kawan-kawan hanya pergi melanjutkan perjalanannya ke stasiun Union Square. Secara diam-diam, Mercy terlihat tertarik dengan geng The Warrior membuntuti mereka dari belakang, namun tindakan ini diketahui oleh Swan. Alhasil, Mercy tertangkap basah oleh geng The Warrior. Tak lama, geng Orpan yang tadi membawa senjata datang kembali untuk melakukan perlawanan kepada geng The Warrior. Namun dengan cepat, Swan membuat bom molotov dan melemparkannya ke arah mobil. Di saat mobil itu meledak, geng Warrior pun kabur berlari ke arah kereta yang akan menuju stasiun Union Square. Namun benar jika geng Orpan adalah geng yang lemah, mereka berlari kabur padahal tak ada satupun geng Orpan yang mengejar mereka. How come we're running? Namun sial, kereta yang menuju Union Square tidak kunjung datang hingga para polisi yang berpatroli menemukan mereka. Dan alhasil mereka pun harus berlarian lagi dan kembali terpisah. Fox yang kali itu bersama Mercy harus berduel dengan polisi dan naasnya dia harus terjatuh ke dalam rel dan harus tertabrak kereta api yang melintas. Beruntung untuk Sosis, Permin, dan Rembrandt, mereka berhasil menaiki kereta. Namun tidak untuk Swan, Cowboy, dan Ajak, mereka harus keluar stasiun dan sayangnya mereka sudah dihadang geng lain yang bernama Baseball Furies. Dan aksi kejar-kejaran pun berlanjut hingga mereka sampai di sebuah taman. You sure? Yes, I'm sure. Good. I'm sick of running from these whips. Karena merasa jika mereka lelah berlari, akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk bertarung. Cowboy yang lemah sempat tumbang pertama, namun ketiga anggota lainnya berhasil melumpuhkan geng Baseball Furies dalam pertarungan. Setelah mengalahkan tim baseball, mereka berempat pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang duduk sendiri di tengah taman. Dan karena tingkat libido Ajak yang tinggi, dia pun memutuskan untuk bercumbu dengan wanita itu meski sudah dilarang oleh Swan. Karena bersikeras, mereka bertiga pun meninggalkan Ajak dan berjalan menuju stasiun Union. Namun di tengah perjalanan, Cowboy dan Fermin meminta kembali untuk mengawasi Ajak yang sedang bercumbu. Swan pun mengizinkan mereka berdua kembali dan Swan pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Naas saat Cowboy dan Fermin kembali, ternyata wanita yang sedang duduk di taman itu adalah seorang intel polisi yang dengan sigap memborgol Ajak ke kursi taman dan alhasil Ajak pun harus tertangkap oleh polisi akibat kelakuannya sendiri.
Kembali ke Swan yang sedang berjalan sendiri, tiba-tiba Mercy datang kembali dan Swan menanyakan kabar Fox yang bersama Mercy terakhir kali. Namun belum saja mengobrol banyak, Swan harus dipergoki polisi dan kembali aksi kejar-kejaran pun terulang. Namun dengan mudah, Swan menghadang polisi itu dan kabur dengan membawa Mercy dan kembali melakukan perjalanan dengan berjalan kaki di terowongan gelap. Saat di perjalanan, Mercy sempat menggoda Swan untuk berkembang biak, tapi karena iman Swan kuat dan hanya ingin pergi ke stasiun Union, Swan menolaknya dan mengusir Mercy kembali ke tempat asalnya. Skin berpindah ke 3 orang yang berhasil menaiki kereta yang sebelumnya. Mereka terlebih dahulu sampai ke stasiun Union. Karena kereta lebih cepat dari berjalan kaki, sesampainya di stasiun Union, mereka melihat sekelompok wanita yang sedang berkumpul dan melihat kepada mereka. Karena naluri lelaki, mereka pun mengajak berkencan para wanita itu sambil menunggu anggota lainnya datang. Sesampainya di markas wanita itu, mereka mengakui jika mereka pun adalah sebuah geng yang bernama Lizzies. Tak menghiraukannya, mereka bertiga malah asik in the hoy hingga si bungsu Rembrandt sadar jika mereka membawa senjata dan hendak akan membunuh para geng The Warrior. Salah satu anggota Lizzies berkata jika geng The Warrior sedang diburu oleh semua geng karena membunuh ketua Reef, Cyrus. Dan di sini mereka pun sadar jika selama ini semua geng mengincar semua anggota geng The Warrior. Beruntung mereka bertiga berhasil selamat dan mereka pun kembali ke stasiun Union untuk bertemu dengan anggota The Warriors lainnya. Tak menunggu lama, Cowboy dan Snow pun datang dan anggota geng hanya terkumpul berlima. Cowboy berkata jika ajak tertangkap polisi dan Swan belum diketahui keberadaannya dan mereka pun berencana untuk mencari Swan dan pulang ke Coney Island. Skin berpindah kepada Swan yang ternyata dia sudah berada di stasiun Union. Sadar ada orang yang sedang memperhatikan, tak lama Mercy pun muncul kembali dan mengatakan jika orang yang sedang memakai sepatu roda sedang mengincar Swan. Beruntung, akhirnya Cowboy dan kawan-kawan menemukan Swan dengan memberi isyarat seperti akan meminjam uang 100. Dengan cepat seluruh anggota pun tahu kalau Swan sedang diincar oleh seseorang. Setelah sadar, mereka pun memutuskan untuk berjalan santai ke toilet pria. Meski Mercy adalah seorang perempuan, tetap saja dia dipaksa untuk masuk ke toilet itu. Ternyata benar, sekelompok orang itu mengikutinya ke toilet dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Namun karena The Warrior adalah peran utama di film ini, tentu saja mereka memenangkan pertarungan dan kembali keluar untuk mencari kereta menuju Coney Island. Skin berpindah kepada anggota geng Reef yang kala itu menanyakan soal patrolinya mencari geng The Warrior. Namun ternyata salah satu anggota Reef membawa saksi jika aksi penembakan Cyrus bukan dilakukan oleh Cleon dan The Warrior, melainkan oleh geng lain yang bernama Rogueus. Kembali kepada geng The Warriors, ternyata mereka berhasil menaiki kereta terakhir dan menuju kampung halamannya di Coney Island. Belum sempat mereka berpikir jika mereka aman, mereka sadar jika sedang dibuntuti oleh sebuah mobil yang tidak lain adalah mobil dari geng Rogueus. Hal yang ikonik ini sama persis dengan yang digambarkan di video game saat ketua Rogueus berkata, tak menunggu lama, Swan menyusun rencana agar dia bisa menyeret geng Rogueus ke pesisir pantai dengan berbekal 1 buah pisau. Sempat terjadi perbincangan dengan menanyakan kenapa Rogueus membunuh Cyrus, namun mereka hanya menjawab jika mereka hanya senang melakukan hal seperti itu dan tanpa alasan. Dirasa kesal, Swan langsung mengajak duel by one untuk menyudahinya. Namun karena geng Rogueus mempunyai sebuah pistol, lalu pistol itu pun diarahkan kepada Swan. Tidak lama setelahnya, Swan melempar pisau itu dan mengenai tangan ketua geng Rogueus dan menjadikan pistolnya harus terlepas dan jatuh ke tanah. Saat Swan akan menghajar geng Rogueus, mereka dikejutkan dengan kedatangan geng Reef yang ternyata mereka tahu jika pelaku pembunuhan Cyrus bukan dilakukan oleh geng The Warrior.
Setelah semua itu, geng Reef meminta agar setelah ini menjadi urusan antara geng Reef dan Rogyo, selalu menyuruh geng The Warrior untuk pergi dari tempat itu. Dengan penuh gaya, geng Warrior pun meninggalkan tempat itu dan film pun selesai. Sebuah ending yang kurang dramatis, namun tetap saja untuk beberapa kaum muda di tahun 2000-an, film ini menjadi film terbaik karena banyak dari mereka yang sangat menyukai serial dari game ini. Oke, mungkin itu saja review film kita kali ini. Jangan lupa like dan komen untuk kemajuan perkembangan channel ini. Terima kasih.